Salam saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita bersama di dalam ibadah online GSJA Anosukuryo. Mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengerti kehendak dan rencananya. Karena saya yakin dan percaya, ketika ada di dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan menaungi kita dan sesuatu pasti akan terjadi bagi kita, bagi bangsa Indonesia ini. Amin. Kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu, membawa doa bagi bangsa kami. Kami umat-Mu yang bangkit dalam kuasa Roh-Mu, untuk menggenapi seluruh rencana-Mu. Kami berdiri dengan kuasa firman-Mu, membawa api kegerakan Roh-Mu, untuk mengubahkan masa depan bangsa kami. Bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Suatu ketika Yehezkiel dibawa Roh Tuhan pergi ke suatu lembah. Di lembah itu banyak sekali tulang-tulang berserakan, tulang-tulang yang sudah kering. Roh Tuhan berkata kepada Yehezkiel untuk mengucapkan firman Tuhan, supaya tulang-tulang kering itu bangkit dan hidup kembali. Gereja Tuhan, ketika Yehezkiel mengucapkan firman Tuhan, maka tulang-tulang yang sudah kering itu mulai bangkit menjadi satu tentara yang besar. Dari sini kita bisa melihat, ketika kita gereja Tuhan mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan berkat atas bangsa Indonesia, segala kekeringan, segala sesuatu yang sudah mati sekalipun, itu bisa bangkit kembali, itu bisa hidup kembali, itu bisa pulih kembali. Ketika engkau gereja Tuhan bangkit dan memerankan perananmu sebagai representasi Kristus, mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan berkat Tuhan. Inilah tugas kita sebagai gereja Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan berkat atas Indonesia. Amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ucapanmu, melalui perkataanmu. Amin. Mulai hari ini, tetapkan hatimu untuk menjadi orang yang memberkati bagi Indonesia ini. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan sekali lagi. Amin. Nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Kami mau bangkit Tuhan, kami mau bangkit menjadi gereja-Mu Tuhan, yang mengucapkan berkat bagi Indonesia ini.
Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Hatiku rindu ya melihat kemuliaan Tuhan. Inilah kerinduan hatiku melihat kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Seperti Yehezkiel Tuhan mengucapkan firman Tuhan sehingga tulang-tulang kering itu menjadi bangkit kembali. Demikian aku mengucapkan firman Tuhan atas Indonesia. Terjadi pemulihan atas Indonesia. Terjadi kesembuhan atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu Tuhan atas seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Yesus, yang sakit semakin sedikit, yang sembuh semakin banyak. Kami perkatakan firman ini Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah pemulihan, pemulihan, kesembuhan bagi Indonesia. Engkau memberkati pemerintah Tuhan untuk mengatasi masalah pandemi ini. Kami memberkati Tuhan Presiden kami supaya diberi hikmat untuk mengatur negara ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk dokter dan para medis supaya mereka diberi kekuatan, hikmat, kecerdasan untuk menemukan jalan keluar atas segala yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan terjadi atas Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu terjadilah Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu terjadi atas Indonesia. Haleluya, pemulihan pasti terjadi. Haleluya, kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Hikaralaba Santa Karalaba Yang kami rindukan. Terima kasih. Sakaralaba Takaralaba Sende Hikaralaba Sende. Oh, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Hari ini Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan, kami mau mendedikasikan diri kami sebagai representasi Kristus bagi bangsa ini. Amin. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu atas kami. Sehingga setiap perkataan kami tidak lagi mengeluh, tidak lagi mengutuki. Tetapi perkataan kami adalah perkataan berkat bagi Indonesia. Perkataan kami adalah perkataan yang memberkati pemerintah.
Perkataan kami adalah perkataan yang memberkati presiden kami. Perkataan kami adalah perkataan yang memberkati dokter dan para medis, memberkati rakyat Indonesia di dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, dan kami yakin dan pasti terjadi. Pemulihan akan terjadi bagi Indonesia di dalam nama Yesus. Hari ini tetapkan hatimu, hai gereja Tuhan, menjadi orang yang mengucapkan berkat. Pakai lidahmu, pakai mulutmu mengucapkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Amin. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa ini. Shalom anak Soporio. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jadi ketika kita tadi berdoa, pasti Tuhan bekerja ya, atas bangsa ini, atas pemerintahan yang ada, atas segala sesuatu yang sudah kita doakan. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan supaya Tuhan bekerja lebih lagi atas kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami mengucapkan syukur untuk sekian kali kami mau mendengar firman Tuhan. Kami tidak akan bosan mendengar firman Tuhan. Bahkan kami akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Supaya sungguh-sungguh roh hikmat, pengetahuan, firman Tuhan tercurah atas kami. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan mencetak ulang hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi pondasi dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan tema khotbah minggu yang lalu mengenai gereja yang sehat. Ya. Gereja yang sehat minggu yang lalu sudah saya sampaikan, bukan diukur dari banyaknya jemaat. Bukan diukur dari gedung yang mewah. Bukan diukur dari fasilitas yang lengkap. Bukan juga diukur dengan penuhnya kegiatan. Itu bukan ukuran gereja sehat. Bisalah gereja sehat akhirnya seperti itu ya. Tetapi gereja yang sehat minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Yang pertama, gereja itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran. Ini menjadi hal yang fondasional. Ini menjadi hal yang mendasar. Kalau gereja tidak ada pengajaran, wah, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang kedua, kemarin sudah saya katakan, gereja yang sehat adalah gereja yang ada realita hadirat Tuhan. Jadi gereja ini adalah representasinya Tuhan. Kalau gereja tidak ada realita Tuhan, itu bukan gereja. Gereja disebut gereja kalau ada realita hadirat Tuhan. Yang ketiga, kemarin sudah saya sampaikan, gereja yang sehat adalah saling mengasihi. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus.
Kaki, tangan, kepala, semua anggota tubuh ini semuanya harus saling mengasihi, saling dukung-mendukung, tolong-menolong. Termasuk gereja Tuhan. Yang keempat, kemarin sudah saya sampaikan juga, gereja yang sehat adalah gereja yang berdampak bagi sesama. Ya, gereja yang sehat bukan hanya sibuk di dalam gedung gereja, tapi gereja yang sehat adalah berdampak bagi sesama. Nah, sekarang kita akan masuk gereja yang sehat poin berikutnya ya. Saya melanjutkan poin yang pertama saja, enggak apa-apa ya. Jadi ada beberapa poin ya. Gereja yang sehat yang pertama dalam khotbah minggu ini adalah gereja itu dalam pengayoman Bapak rohani. Gereja itu dalam pengayoman Bapak rohani. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 mengatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada kata-kata di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi pengajaran rasul-rasul ini menjadi sebuah material yang pokok dalam jemaat mula-mula waktu itu, ya. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan atau Alkitab gitu ya, perjanjian lama ataupun perjanjian baru, itu prinsip Bapak dan Anak itu selalu ada, ya. Contoh, bangsa Israel itu dalam pengayoman Musa. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu dalam pengayoman Musa. Lah terus Musa sendiri dalam pengayoman siapa? Musa dalam pengayoman Yitro, ya. Kemudian Musa mengayomi Yosua, ya. Ini di perjanjian lama. Kemudian kalau kita lihat kisahnya Esther, Esther diayomi oleh Mordekai, ya. Kemudian Elisa diayomi Elia. Daud diayomi oleh Samuel. Jadi semua tokoh-tokoh Alkitab, ini masih banyak yang lain, itu semua dalam pengayoman. Kemudian sekarang di perjanjian baru. Perjanjian baru pun juga demikian. Jemaat mula-mula diayomi oleh Petrus. Nah tadi ya, yang sudah kita baca tadi, mereka jemaat yang mula-mula ibarat bayi, mereka baru lahir. Ketika bayi baru lahir itu harus diayomi, diasuh, dipelihara, dan dibina. Ya, gereja Tuhan harus ada pengayoman Bapak rohani. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya sehat. Nah, sekarang kita lihat tadi di perjanjian baru itu jemaat mula-mula diayomi Petrus, ya. Paulus diayomi oleh siapa? Oleh Ananias. Ketika Paulus dalam rangka mau membunuh anak-anak Tuhan, ya, ke Damsyik gitu ya, itu roh Tuhan bekerja, pekerjaan Tuhan nyata sehingga jatuh buta. Dan Ananias menumpangkan tangan, mendoakan, dan Paulus penuh Roh Kudus, ya. Kemudian Paulus sendiri mengayomi Timotius. Jadi perjanjian lama ataupun perjanjian baru, Bapak Anak pengayoman ini ada. Nah, bahkan Yesus sendiri dalam pengayoman Bapa di surga. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi pengayoman atau Bapak Anak secara rohani ini, perjanjian lama atau perjanjian baru itu ada. Gereja Tuhan harus ada yang mengayomi, harus ada Bapak rohaninya. Si bungsu, Bapak Ibu tahu ya cerita si bungsu, ya. Ada orang kaya punya anak sulung dan si bungsu. Nah, si bungsu ini minta kekayaannya, warisannya, dan dia pergi meninggalkan bapaknya, pergi ke negeri yang jauh. Nah, si bungsu ini meninggalkan pengayoman bapaknya. Apa yang terjadi? Berakhir di kandang babi, ya. Si bungsu karena tidak diayomi akhirnya berakhir di kandang babi. Jadi pastikan Bapak Ibu kita menjadi orang Kristen dalam pengayoman Bapak rohani. Supaya apa? Supaya
seperti anak lah gitu ya, seperti anak. Kalau anak itu ada orang tua yang mengasuhnya, maka anak itu secara jasmani sehat, secara psikologi intelektualnya pun juga baik karena ada yang mengayomi, termasuk dalam kerohanian. Mungkin ada orang yang ngomong begini, tidak punya bapak rohani saya juga hidup Pak, pelayanan juga jalan tuh, nggak perlu bapak rohani. Nah, Bapak Ibu tahu cerita Saul? Saul juga tetap hidup. Saul tetap juga menjadi raja. Tapi karena Saul meninggalkan nasihat daripada Samuel, sehingga roh Tuhan undur daripada Saul. Saul masih hidup. Saul masih menjadi raja. Tapi raja yang dirasuk oleh setan. Dirasuk oleh roh jahat. Si bungsu juga tetap hidup. Si bungsu tetap hidup, bahkan berpoya-poya, berpesta pora dengan teman-temannya. Tapi berakhir di kandang babi. Jadi jangan bilang tidak punya bapak rohani saya juga hidup Pak. Pelayanan juga jalan. Iya memang jalan, tapi akhirnya mati. Ada pula yang ngomong begini, saya tidak punya bapak rohani dan saya nggak perlu. Karena bapak rohani kadang mengecewakan, kadang melukai. Kadang banyak tuntutannya, harus beginikah, harus begitukah, dan sebagainya. Saya tanya, kita sebagai jemaat, sebagai anak, apa selalu membanggakan bapak rohani kita? Apa selalu kita menyenangkan orang tua rohani kita? Nah, jadi dalam hal ini bapak dan anak rohani itu proses. Bapak diproses karakternya, anak juga diproses karakter rohaninya supaya kita sama-sama berkarakter seperti Kristus. Ada pula orang yang ngomong begini, bapak rohani saya langsung Tuhan Yesus. Waduh, saya nggak perlu orang lain mengayomi saya. Saya nggak perlu orang lain menjadi bapak rohani saya. Bapak rohani saya langsung Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita perlu contoh yang konkret dalam sebuah pola hidup. Pola hidup itu harus konkret. Kita melihat si AO begini. Dalam segala aspek. Aspek keluarga. Aspek ekonomi. Aspek pelayanan. Kok bapak ini bagus gitu. Kok bapak ini memiliki pola yang akurat gitu. Nah itu kita mendapatkannya. Mendapat contoh yang konkret gitu ya. Terus lagi ada pertanyaan lagi, ada sebuah pernyataan lagi. Pokoknya saya tidak mau punya bapak rohani, bapak rohaninan. Nah, saya berpikir orang seperti ini sesungguhnya memang tidak mau diatur. Sesungguhnya orang ini memiliki sebuah pendapat atau pernyataan. Hidupku itu yang milikku sendiri, saya nggak mau ada orang lain yang mengatur saya. Jadi kalau udah ketemu dengan orang seperti itu ya sudah. Ya kalau menerima ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Tapi pada dasarnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru, ya konsep bapak dan anak ini ada. Jadi gereja Tuhan harus ada bapak rohani yang mengayomi. Seperti jemaat mula-mula yang diayomi oleh Petrus. Ketika jemaat mula-mula ini diayomi oleh Petrus, oleh bapak rohani, kita bisa lihat ya. Dalam kisah para rasul itu mereka luar biasa. Mereka dahsyat. Karena apa? Ada pengayoman rohani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh merendahkan hati, kita membuka hati kita untuk mau diayomi orang lain. Pastor Stephen Agustinus mengatakan begini, tugas besar seorang bapak rohani adalah menyiapkan generasi baru yang dapat bersinergi untuk menyelesaikan agenda ilahi. Wih, luar biasa. Jadi tugas utama, tugas besar bapak rohani itu membuat atau menyiapkan generasi yang baru untuk bersinergi menyelesaikan agenda ilahi. Bukan yang lain. Kalau ada bapak rohani menuntut ini, menuntut itu, mengharapkan ini, mengharapkan itu menurut Pak Stephen Agustinus ini keliru ya. Tugas besar seorang bapak rohani adalah menyiapkan generasi baru
yang dapat bersinergi menyelesaikan agenda ilahi. Tuhan memberkati. Gereja yang sehat yang kedua ya adalah seorang pemimpin itu memperlengkapi. Jadi ketika gereja di situ ada pemimpin, ada gembala, ada orang tua rohani. Nah, orang tua rohani itu memperlengkapi jemaatnya, memperlengkapi anak-anak rohaninya, bukan sekedar melayani. Jadi gereja yang sehat yang kedua adalah memperlengkapi, bukan sekedar melayani. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini jelas memberikan gambaran kepada kita, jemaat mula-mula yang diayomi oleh Petrus ini, Rasul Petrus ini, mereka bertekun dalam pengajaran. Saya yakin sekali pengajaran yang diberikan oleh Rasul Petrus ini, pengajaran yang sungguh-sungguh alkitabiah, membawa mereka untuk mengerti tujuan hidup mereka. Ya, jadi sungguh-sungguh Rasul Petrus ini mengajarkan bahwa engkau hidup itu punya tujuan. Jadi menolong seluruh jemaat itu untuk bangkit dan melengkapi mereka untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ya. Efesus pasal 4 ayat 11, ya. Efesus pasal 4 ayat 11 mengatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja itu ada yang dipanggil Tuhan sebagai rasul seperti Petrus tadi. Ada yang dipanggil sebagai nabi, ada yang dipanggil sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Nah, mereka apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk memperlengkapi. Katakan bersama-sama, untuk memperlengkapi. Jadi untuk memperlengkapi siapa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak rohani, gembala, pemimpin atau Pak Pendeta, tugasnya tidak hanya melayani, tapi harus memperlengkapi. Supaya apa? Supaya mereka menjadi bagian tubuh Kristus yang berfungsi. Kebenaran tentang memperlengkapi, ya. Apa maksudnya, Pak? Begini, pemimpin ketika memperlengkapi itu menolong jemaat untuk menemukan potensi atau karunia dalam tubuh Kristus. Ketika Pak Gembala, ketika Pak Pendeta, dia memperlengkapi jemaat, dia mengajar dan dia melengkapi dengan pengajaran-pengajaran Alkitabiah, maka tanpa disadari orang itu atau Pak Gembala itu, Pak Pendeta itu sedang menolong jemaat untuk menemukan potensi karunia yang ada dalam diri jemaat itu. Wih, mantap ya. Jadi memperlengkapi ini penting bagi Pak Gembala, pemimpin gereja, supaya jemaat-jemaat itu bukan hanya pengennya dilayani doang, dilayani saja, tapi dilengkapi sehingga dia bisa melayani. Yang berikutnya, yang kedua, pemimpin tidak akan kecapean, stres dan cepat tua. Ya, begini, Pak Pendeta,
saya sakit, doakan saya. Wah, itu pagi sudah mendoakan jemaat. Siang sedikit telepon, Pak Pendeta, saya punya masalah keluarga, tolong datang. Wah, datang, pindah ke jemaat yang lain lagi. Nah, belum pulang, sudah ada jemaat yang telepon, Pak Pendeta, saya sedang ada masalah keuangan, tolong Pak Pendeta ke rumah. Datanglah Pak Pendeta ke rumah. Siang itu, belum pulang ke rumah, dipanggil lagi, Pak Pendeta, saya ini sedang konflik dengan tetangga dan sebagainya. Datanglah dia ke situ. Nah, Pak Pendeta pulanglah ke rumah ini. Sampai di rumah, istirahat sebentar, telepon lagi, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, sapi saya mati dan sebagainya. Nah, ketika Pak Pendeta ini hanya melayani terus, dia akan cepat tua, stres, dan almarhum, gitu ya. Nah, harusnya bagaimana Pak? Harusnya begini, gambarnya begini. Anak saya itu yang kecil itu SD kelas 4, ya, kelas 4. Nah, ketika ada PR, biasanya dia minta suruh mengerjakan mamanya atau saya. Saya bilang, nanti kalau nilainya bagus, nilainya untuk papa lo atau untuk mama lo. Enggak mau untuk saya. Loh, kan yang mengerjakan papa, yang mengerjakan mama. Ya enggak boleh dong. Nah, karena ini PR-mu, oleh sebab itu kamulah yang harus mengerjakannya. Ketika PR-mu dikerjakan sama papa atau mama, nanti yang pinter papa dan mama. Kamu tetap tidak pinter. Nah, ketika kita hanya melayani jemaat punya masalah ekonomi, taruhlah begitu. Kita doakan, kita layani. Akhirnya yang pinter tentang ekonomi, tentang terobosan iman ekonomi, ya kita, jemaat tinggal terima saja. Nanti kalau ada masalah ekonomi lagi, tanya lagi pada kita. Yang pinter siapa? Kita. Masalah keluarga, Pak Pendeta tolong datang, saya punya masalah keluarga. Ketika didatangi, dikonseling, doakan. Sehingga bereslah masalah itu. Yang pinter memanage keluarga siapa? Pak Pendeta. Jemaat tetap dilayani. Jadi kalau jemaat hanya dilayani dan dilayani, maka jemaat itu tidak akan pinter. Ya. Yang berikutnya, jemaat mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau Pak Gembala, Pak Pendeta, Bapak Rohani itu melengkapi jemaat, ya, mengajar, memperlengkapi, tidak hanya melayani, maka jemaat yang kita layani itu akan di sini tadi sudah diterangkan. Jemaat itu akan mengalami pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan kata lain, jemaat yang dilayani oleh Pak Pendeta yang memperlengkapi ini, jemaat ini akan dewasa. Jemaat ini akan bertumbuh dan dia mengalami kepenuhan Kristus. Karena apa? Ya karena dilatih, diajari, dilengkapi. Tapi kalau jemaat hanya dilayani, maka jemaat itu minta maaf, dia hanya menerima saja, menerima jadinya saja. Ya, dia hanya seperti bayi yang hanya terus disuapin, dikasih terus, tidak ada pertumbuhan. Dari sini saya bisa mendapatkan sebuah prinsip kebenaran. Kenapa ada gereja, ada anak Tuhan bertahun-tahun tidak mengalami kedewasaan rohani? Kenapa ada banyak jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mengalami kepenuhan Kristus? Karena hanya dilayani, tapi tidak dilengkapi. Yang berikutnya, gereja yang terus berjalan meskipun pemimpin sudah tiada. Nah, gereja ini meskipun pemimpinnya sudah tidak ada atau pindah luar kota atau pindah alamat, ya, dari dunia ke surga atau mati gitu, gereja itu tetap jalan. Karena apa? Karena sudah dilengkapi, sudah diperlengkapi dengan pengajaran firman.
Ini yang harus menjadi PR atau menjadi tugas Pak Pendeta, Gembala, pemimpin gereja. Jangan hanya melayani, tapi harus memperlengkapi. Ya, gereja yang sehat tidak hanya melayani, tapi gereja yang sehat adalah memperlengkapi. Ya, pastikan sebagai jemaat juga mau dilengkapi. Karena saya tahu seluruh manusia itu, apalagi kita yang sudah percaya pada Yesus itu, ada karunia. Nah, ketika kita dilengkapi, ketika kita diajar, dilatih, dimuridkan, maka karunia itu akan bermunculan. Kiranya kita menjadi pemimpin gereja yang memperlengkapi, dan kita menjadi jemaat yang rela, terbuka untuk dilengkapi. Tuhan memberkati. Haleluya. Poin yang ketiga, gereja yang sehat ya adalah jemaatnya melayani. Jadi yang pertama, gereja dalam pengayoman Bapak Rohani. Yang kedua, pemimpinnya memperlengkapi. Yang ketiga, sekarang jemaatnya melayani. Karena sudah dilengkapi, sudah diajar, maka jemaat itu bisa melayani, bukan hanya dilayani saja. Ketika seorang anak umur 1-5 tahun, wajarlah kalau kita layani. Tapi kalau 5-10 tahun, sampai naik lagi sampai ke 12 tahun, sampai 25 tahun masih kita layani, ada yang salah dalam diri orang itu. Masih disuapin, masih dimandiin, ada yang keliru di situ, ya. Jemaat yang melayani, Kisah pasal 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap menjadi satu atau tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita mendapatkan prinsip kebenaran bahwa mereka sudah memiliki mental untuk melayani, bukan lagi untuk kepentingannya sendiri. Mereka mulai bersatu, mereka ada perbedaan karakter, ya, latar belakang, tapi mereka bersatu. Mereka memiliki sebuah kesamaan dalam pola pikir. Mereka harus hidup bersama dan mereka mempunyai kepunyaan bersama-sama, saling tolong menolong. Mereka saling membagi satu dengan yang lainnya. Ini bentuk jemaat yang sehat, jemaat yang dewasa, jemaat yang sudah melayani, bukan lagi orientasinya diri sendiri. Dari mana itu, Pak? Karena diayomi. Dari mana itu, Pak? Karena diperlengkapi. Karena diayomi, karena diperlengkapi, sehingga jemaat ini melayani. Amin. Yang berikutnya, coba kita perhatikan 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi gereja Tuhan, orang Kristen itu adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah anggotanya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi perut, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Jadi jemaat, gereja, orang Kristen itu tubuh Kristus. Jadi ketika satu tubuh dengan yang lainnya itu masing-masing punya pendapat sendiri, pandangan sendiri, tidak kompak. Aku gak mau berjalan karena aku gak cocok dengan tangan. Contoh begini, saya mengambil sesuatu, ya. Hati saya, pikiran saya, keinginan saya ingin ngambil sesuatu, tetapi kaki gak mau jalan. Nah, tangan sudah mulai mengambil, tinggal sedikit saja, tapi kaki, pikiran saya bilang, kamu maju kaki. Tinggal sedikit, enggak mau saya.
saya benci dengan tangan. Nah, ini tinggal sedikit saja, kaki melangkah sudah sampai dan bisa ambil sesuatu itu. Tapi karena si kaki tidak mau melayani, maka apa yang saya ambil itu tidak bisa terambil. Jadi kita adalah tubuh Kristus yang harusnya saling melayani. Tubuh Kristus yang saling mengasihi. Ya. Tanda jemaat dewasa atau sehat adalah melayani, bukan dilayani. Saya sering ngomong sama jemaat, saya lebih senang mendoakan orang sakit daripada saya yang didoakan. Karena ketika saya didoakan artinya saya sakit. Saya lebih senang ke rumah sakit untuk melayani daripada di rumah sakit dilayani. Karena kalau dilayani itu kita menjadi korban. Tapi kalau kita melayani kita menjadi sebuah pelaku. Ya, kita tokoh utama. Pastikan Bapak Ibu menjadi orang Kristen bukan menjadi korban tapi tokoh utama. Ya. Kalau seseorang anggota tubuhnya hanya berfungsi 10%, maka ada penyakit dalam tubuh orang itu. Gini Bapak Ibu. Tubuh kita ini kan semuanya berfungsi dengan baik, ya. Dari kepala, tangan, organ dalam sampai kaki, semuanya kan berfungsi dengan baik. Saya tanya, gereja Tuhan umumnya itu yang melayani, yang aktif itu berapa? Ada hamba-hamba Tuhan yang mensurvei. Jadi gereja Tuhan itu yang aktif itu kurang lebih 10-20%. Jadi kalau jemaatnya 100, itu yang aktif ya 20 orang lah gitu, aktif banget gitu. Lainnya ya penonton dan sebagainya. Itu menurut survei beberapa pendeta ya. Nah, sekarang saya kembali kepada pernyataan saya tadi. Ketika tubuh kita ya, ketika tubuh seseorang hanya berfungsi 20%, apa yang terjadi? 80%-nya nggak berfungsi. 80%-nya tidak bisa dipakai. Artinya apa itu? Artinya orang itu sedang punya masalah kesehatan. Orang itu sakit. Gereja Tuhan yang aktif, yang berfungsi hanya 10-20 orang, itu artinya gereja yang tidak sehat. Gereja yang stroke. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi apa bisa sih Pak seluruh jemaat Tuhan bisa melayani, semuanya bisa berfungsi? Itulah sebabnya pemimpin dipanggil bukan hanya melayani, tapi memperlengkapi supaya semuanya itu melayani. Inilah panggilan gereja. Inilah panggilan pemimpin, inilah panggilan Pak Pendeta. Supaya kita memperlengkapi, supaya seluruh anggota tubuh Kristus ini berfungsi. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai jemaat juga kita sadar, saya ini tubuh Kristus. Saya anggota tubuh Kristus. Saya nggak mau tidak berfungsi. Amin. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang melayani. Semuanya melayani. Dan catat baik-baik, melayani itu tidak harus di mimbar. Melayani tidak harus memain musik. Melayani tidak harus berkhotbah. Ada yang tim besuk, ada yang antar jemput, ada yang cuman suka mengingatkan jemaat lain, ayo ini hari Minggu, besok beribadah. Itu sudah melayani. Jadi jangan kita memiliki sebuah konsep melayani itu harus di mimbar. Enggak. Melayani itu bukan hari Minggu. Melayani itu setiap hari dan dalam segala aspek. Amin. Pastikan kita menjadi jemaat yang melayani. Gereja adalah garam dan terang dunia. Jadi sebagai gereja harus berfungsi, harus melayani. Kalau garam itu sudah tidak asin,
Wah, bahaya ini. Ya. Terang. Kalau terang itu sudah nggak ada nyalanya lagi, wah bahaya juga nih. Nah, jadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang sehat adalah berfungsi. Dengan apa, Pak? Dengan melayani. Ya. Apa potensi, kemampuan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maksimalkan di situ untuk melayani. Pastikan kita menjadi gereja, pastikan menjadi garam dan terang dunia, sehingga kita membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Pastikan kita membawa sebuah dampak, membawa sebuah pengaruh, karena kita adalah garam yang memberikan rasa bagi dunia yang sedang tawar ini. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menjadi gereja yang sehat. Kenapa? Karena semua jemaat melayani. Tuhan berkati. Haleluya. Gereja yang sehat yang keempat adalah gereja yang melakukan agenda ilahi. Ya. Gereja yang melakukan agenda ilahi. Dari ada pengayoman Bapak rohani, dari pemimpin yang memperlengkapi, dari jemaat yang melayani, maka gereja itu gereja yang sudah masuk dalam pelayanan agenda ilahi. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 47 mengatakan demikian. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi jemaat mula-mula yang dipimpin, diayomi oleh Rasul Petrus ini, ya, tiap-tiap hari ditambahkan jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Ini luar biasa. Ada dampaknya. Apa dampaknya? Dampaknya menyelamatkan jiwa-jiwa. Orang-orang diselamatkan. Dan inilah agenda ilahi. Inilah acara Tuhan. Inilah programnya Tuhan. Program Tuhan atas gerejanya adalah supaya gereja Tuhan itu mengikuti rencana keselamatan dari surga sebelum dunia diciptakan. Ya. Agenda ilahi adalah menyelamatkan manusia dari apa, Pak? Dari dosa, dari maut, dan dari kematian. Sehingga manusia mengalami berkat dan kasih ilahi. Sekali lagi, agenda Allah, agenda ilahi adalah menyelamatkan manusia dari dosa, dari maut, dari kematian, sehingga manusia kembali mengalami berkat dan kasih ilahi. Yang pertama, kebenaran tentang gereja yang melakukan agenda ilahi. Melakukan agenda ilahi bukan mencari keuntungan dan popularitas diri. Jadi ketika kita ke gereja, kita menjadi orang Kristen, itu jangan mencari keuntungan atau popularitas sendiri. Biarlah kita memotong, biarlah kita menyunat keinginan hati ke gereja hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Ini sama sekali bertentangan dengan agenda ilahi. Ya, pastikan itu. Sebuah keyakinan kita adalah ketika saya ke gereja karena saya mencintai Tuhan. Itu saja. Jangan punya motivasi yang lain. Maka di GSCA Anasoporio ini, di pintu gerbang besar ada tulisan, Aku cinta Tuhan. Saya memberikan sebuah sebuah doktrin, boleh katakan begitu. Ketika jemaat ke gereja itu karena cinta Tuhan. Ya. Yang kedua, melakukan agenda ilahi bukan mengejar kesembuhan, kemenangan, dan berkat pribadi. Kalau gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang dikejar itu kesembuhan, kemenangan, urapan, berkat, popularitas, itu semua sama sekali bertentangan dengan agenda ilahi. Ya.
Yang berikutnya, yang ketiga, melakukan agenda ilahi bukan ikut-ikutan gereja lain supaya tidak dibilang beda sendiri. Wah, itu gereja sana ada tamborinnya, jadi gereja saya harus juga ada tamborinnya. Nah, sementara gereja itu jemaatnya tua-tua. Waduh, gimana ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting gereja saya ada pemain tamborinnya. Jadi sudah tua-tua main tamborin. Wah, ini memaksakan diri gitu. Wah, gereja sana ada apa itu yang nyanyi banyak itu, choir-nya. Waduh, saya harus juga ada. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita akan ada choir. Karena jemaatnya cuma 10, jadi semua jemaat ke depan semua, ke choir semua. Di depan, di kursi malah nggak ada. Ini namanya memaksakan diri, ya. Nggak perlulah begitu-begitu, ya. Jadi ketika kita melakukan agenda ilahi, itu kita bukan ikut-ikutan gereja tetangga. Kita harus mengerti agenda ilahi itu menyelamatkan. Melakukan agenda ilahi bukan sibuk melayani, tapi berjalan dalam visi ilahi. Ya, saya perhatikan dalam hal ini itu cerita tentang si sulung dan si bungsu. Tadi si bungsu sudah saya singgung, ya. Si bungsu dia meninggalkan pengayoman bapaknya, meskipun dia punya harta benda, dia pesta pora, tapi akhirnya menderita di kandang babi karena tidak ada pengayoman ilahi, ya. Nah, sekarang kalau saya melihat si sulung itu juga prinsipnya sama. Si sulung ini, ya, dia sibuk sekali, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lukas pasal 15 ayat 29. Anak itu berkata kepada bapaknya, "Begini Bapak, bertahun-tahun aku terus seperti hamba melayanimu dan selalu mentaati perintahmu." Terjemahan yang lain, ya. Bapak tidak pernah menyembelih seekor kambing pun untuk aku. Engkau tidak pernah mengadakan pesta untukku bersama teman-temanku. Jadi ketika si bungsu ini bertobat, ceritanya begitu, dia kembali ke rumah dan ada pesta menyembelih lembu gitu. Nah, si sulung ini marah, tidak terima. Kenapa? Saya bertahun-tahun melayani Bapak dan tidak pernah sekalipun aku melawan perintah Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan lembu atau sapi atau kambing untuk aku pesta bersama teman-temanku. Nah, sementara si bungsu itu dia sudah pesta pora, dia melacur dan sekarang kembali malah Bapak membuat pesta. Saya nggak terima di sini. Bapak Ibu, dari prinsip ini saya menemukan kebenaran seperti ini. Ketika gereja Tuhan tidak berjalan dalam agenda ilahi, dia hanya sibuk. Bertahun-tahun sibuk. Bahkan mengatakan begini, bertahun-tahun aku terus melayani seperti hamba melayanimu dan selalu mentaati perintahmu. Jadi gereja yang tidak berjalan dalam agenda ilahi ini bertahun-tahun melayani dan sibuk melayani dan merasa benar, padahal tidak melakukan agenda ilahi. Apa prinsip dari cerita ini? Si bapak ini kerinduannya adalah si bungsu ini kembali. Si bapak ini merindukan supaya si bungsu ini kembali. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika melihat si bungsu kembali, itu yang lari siapa? Yang lari adalah bapaknya. Inilah agenda ilahi. Jadi ketika si bapak itu melihat si bungsu sudah pulang, sudah kembali, dia berlari. Karena bertahun-tahun dia merindukan anaknya kembali. Inilah agenda ilahi. Sementara si sulung, sementara adiknya kembali, malah dia marah. Itulah yang saya sebut sibuk melayani, bertahun-tahun melayani,
tapi tidak berjalan dengan agenda ilahi. Hati bapak itu merindukan si bungsu kembali. Tapi si hati sulung sama sekali nggak mau anaknya si bungsu kembali. Ini sangat ironis sekali. Kalau si bungsu jelas hilang karena dia jauh dari rumah dan meninggalkan bapaknya. Tapi kalau si bungsu ini hilang di rumah sendiri, hilang dalam pelukan bapaknya. Sibuk dan merasa benar, bertahun-tahun sibuk dan merasa benar. Padahal sementara tidak berjalan dalam agenda ilahi. Biarlah kita menjadi gereja yang terus diingatkan. Kita harus berjalan dalam agenda ilahi. Bukan sibuk untuk mengurus kepentingan kita sendiri dan merasa itu sudah benar. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Ketika Tuhan membangkitkan gerejanya, atau tepatnya ketika Tuhan melahirkan gerejanya, mendirikan gerejanya, Tuhan punya maksud tujuan supaya melalui gerejanya Tuhan dinyatakan. Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui gereja Tuhan. Melalui gereja Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tersesat akan mendapatkan jalan. Melalui gereja Tuhan, yang berjalan dalam kegelapan, mereka akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Inilah saatnya gereja Tuhan dibangkitkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangkitlah, sadarilah, inilah jati diri gereja. Inilah identitas gereja, menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, hari ini aku berdoa, biarlah di hari-hari di akhir zaman ini kuasa-Mu nyata, Roh-Mu tercurah sekali lagi untuk membangkitkan gereja-Mu. Gereja yang sungguh-sungguh menggenapi panggilan Tuhan, sungguh-sungguh menggenapi rencana-Mu Tuhan. Bangkitkan Tuhan, supaya gereja Tuhan mengalami sebuah pembaharuan demi pembaharuan. Gereja Tuhan mengalami pemulihan demi pemulihan. Ketika gereja Tuhan dipulihkan, maka segala sesuatu akan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Mulai bangkit orang tua rohani untuk mengayomi gereja Tuhan. Mulai bangkit pemimpin-pemimpin rohani untuk mereka memperlengkapi jemaat Tuhan. Mulai bangkit jemaat Tuhan, mulai melayani, bukan hanya dilayani. Ya, dengan demikian gereja Tuhan melakukan agenda ilahi dimanapun berada. Mereka bukan lagi mencari kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, tapi mereka mengejar apa yang menjadi agenda ilahi. Terima kasih Tuhan. Aku mendeklarasikan di dalam nama Yesus atas seluruh jemaat Anak Soporio, Engkau menjadi gereja yang menyatakan, melakukan agenda ilahi. Di dalam nama Yesus, kemanapun kau pergi, kuasa Tuhan bekerja, manifestasi roh nyata terjadilah di dalam nama Yesus. Sekarang ini Roh Kudus dicurahkan atasmu dan engkau melaksanakan agenda ilahi. Demi nama Yesus Kristus, aku berdoa Tuhan, bangkitkan kembali lagi gerejamu, bangkitkan kembali lagi, nyatakan kuasa-Mu atas gerejamu. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin, amin Tuhan. Ya, ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Bersama-sama katakan, amin. Namakan Kristus lewat hidup Dan kami. kemuliaan Tuhan turun atas kami, tercurah atas kami. Ya, kami menjadi representasi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadi atas kami. Gereja yang memerintah, bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan gereja yang memerintah. Amin.
Inilah yang menjadi identitas gereja. Amin. Gereja akan menjadi representasinya Tuhan. Yes. Dan melalui gereja Tuhan, pemulihan demi pemulihan pasti terjadi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.